Nih, apakah benar orang miskin itu tambah miskin karena terlalu banyak makan nasi, terlalu sering merokok, dan terlalu suka kopi sasetan? Ataukah itu hanya cara halus negara menyalahkan mereka yang paling lemah dalam struktur sosial kita? Pernyataan resmi seperti ini, meski tampak ilmiah dan netral, justru mengandung bias struktural yang dalam. Ia menyederhanakan kemiskinan menjadi sekedar soal pilihan konsumsi, seolah-olah rakyat menjadi miskin karena tidak pandai mengatur uangnya. Ini bukan sekedar analisis statistik, ini adalah bentuk victim blaming yang dibungkus dalam bahasa teknokrat. Beras bukan sekedar makanan pokok. Beras telah menjadi simbol kegagalan negara membangun kedaulatan pangan. Rakyat miskin mengkonsumsi beras karena mereka tidak punya pilihan lain. Diversifikasi pangan hanya menjadi jargon tanpa keberpihakan nyata terhadap produksi lokal dan akses merata. Negara tidak pernah sungguh-sungguh memperjuangkan pangan alternatif. Sistem distribusi dikuasai segelintir elit, petani kecil tersingkir, dan harga beras tetap menjadi beban harian masyarakat miskin. Ketika beras disebut-sebut sebagai penyumbang garis kemiskinan, ironis sekali, karena satu-satunya sumber karbohidrat yang tersedia justru dijadikan alasan untuk menilai mereka gagal mengatur hidup. Rokok. Kita bisa bicara tentang kesehatan, tentang bahaya nikotin, tentang beban BPJS. Tapi rokok di kalangan masyarakat miskin bukan soal gaya hidup, melainkan cara bertahan. Ia adalah pelarian dari hidup yang berat, ruang sejenak untuk merasa punya kendali atas tubuh sendiri. Dalam dunia yang terus-menerus menggilas mereka, sebatang rokok bisa jadi satu-satunya bentuk perlawanan kecil terhadap stres, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian. Menyalahkan rokok dalam kemiskinan sama dengan menyalahkan rakyat karena berusaha bertahan dalam hidup yang tak pernah memberi mereka pilihan. Kopi saset bukan soal rasa atau energi. Ia adalah ekonomi instan, murah, dan manipulatif. Produk dari industri besar yang menjual ilusi kenyamanan kepada mereka yang tak bisa membeli yang lebih sehat, lebih murni, lebih bermakna. Kopi saset hadir di warung karena ia paling murah, bukan paling diinginkan. Ia menjangkau desa-desa dan kampung-kampung karena tak ada lagi ruang bagi kopi lokal petani kecil untuk hidup. Maka menyebut kopi saset sebagai penyebab kemiskinan bukan hanya keliru, tapi juga menyesatkan. Karena itu artinya kita sedang menyalahkan gejala, bukan menyentuh akar penyakitnya. Apa itu sebenarnya kemiskinan? Kemiskinan bukan cuma kurangnya uang. Kemiskinan adalah hasil dari sistem ekonomi yang timpang, dari kebijakan tidak berpihak, dari sejarah pembangunan yang mengutamakan kota dan melupakan desa, dari pemerintah yang sibuk bicara pertumbuhan, tapi lupa soal pemerataan. Kemiskinan tidak lahir dari nasi, rokok, dan kopi, melainkan dari kegagalan negara menciptakan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan. Kemiskinan lahir karena negara gagal hadir di tempat yang paling membutuhkannya. Dan dosa terbesar sebuah bangsa bukan saat rakyatnya miskin, tapi saat negara menyalahkan rakyatnya atas kemiskinan itu. Ketika statistik digunakan bukan untuk memperbaiki, tapi untuk menghakimi. Ketika kemiskinan dipersempit menjadi perilaku konsumsi, bukan dilihat sebagai akibat dari ketimpangan struktural yang dibiarkan terus berlangsung. Maka jika hari ini negara menyalahkan nasi, rokok, dan kopi sebagai biang kemiskinan, itu bukan hanya keliru, tapi juga membuktikan bahwa kita sedang kehilangan empati, kehilangan arah, dan kehilangan akal sehat sosial kita sebagai bangsa. Karena sesungguhnya kemiskinan bukan datang dari apa yang dikonsumsi rakyat, tapi dari apa yang tidak pernah diberikan oleh negara.